Kalian punya budget untuk ayam sekitar 5-6 jutaan, pasti gue yakin mulai pusing dengan adanya pilihan seperti Estrella, IM10, Project Dita M, dan segala macamnya. Jadi sekarang gue akan bikin kalian lebih bingung lagi. Karena gue ketemu lagi nih sekitar 6 juta yang mungkin bisa mengalihkan kalian dari beberapa ayam tersebut. Jadi halo dan selamat datang di Everson Review. Dan ini adalah review gue untuk The Audio Hype 4 yang menggunakan dual dynamic driver dan 4 balance armature di harga sekitar 6 jutaan. Sebelumnya thank you dulu untuk Surya Audio Store yang sudah mengirimkan review unit ini ke gue untuk gue bahas. Seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk teman-teman yang belum tahu nih mengenai Surya Audio Store, ini adalah salah satu toko audiophile yang paling lengkap dan juga terpercaya kalau misalnya kalian pengen cari IM, DAC, dongle, DAP, dan segala macamnya, kalian bisa cek aja karena mereka punya produk-produk tersebut dan bergaransi resmi pada setiap produknya. Jadi nggak usah takut soal warranty. Jadi gue kasih juga linknya untuk link Tokopedia, Shopee, serta TikTok di description di bawah kalau kalian mau belanja dari sana dan juga melihat apa aja katalog barang-barang di dalamnya. Ngebahas build quality, sebenarnya ini ayam yang agak unik ya warnanya. By the way, warnanya ada beberapa pilihan, cuman kebetulan gue dapet yang warna biru muda dan juga pinkish begini. Nggak bohong, sedikit girly rasanya, tapi unik dan tetap apa ya, tetap mencuri perhatian gitu karena tetap aja cantik kalau misalnya dipakai. Nah, bahan dari body sampai faceplate ini semua pakai resin dan sedikit ada vent hole di bagian depannya sini. Sedangkan untuk nozzle-nya terbuat dari aluminium dan rada lebar, tapi ini bentuknya memang a bit on the bulky side. Lalu kemudian untuk konektornya menggunakan dual pin dan kabelnya twisted seperti ini di bagian atas dan bagian bawahnya juga twisted. Nah, nggak bohong, ini kabelnya sedikit agak kaku ya, jadi kelihatan nih tuh kalau gue kayak giniin kelihatan dia kayak bengkok-bengkok gitu karena memang cukup kaku, sedangkan jacknya seperti ini. Ya overall gue nggak akan bohong, untuk bentuk sih oke-oke aja biasa, cuman kabelnya ini aja yang mungkin sedikit kritik gue, agak sedikit terlalu kaku buat selera gue pribadi. Nah, secara ergonomi nih, gue bakal ngomong ini agak aneh karena terakhir gue nyobain yang Hype 2 itu nggak nyaman-nyaman banget. Malah anehnya ketika gue nyoba Hype 4 ini, walaupun sedikit lebih bulky, tapi secara bentuknya itu lebih enak di kuping gue. Dan ya sini kelihatannya, dia sedikit lonjol, tapi lekukannya enak dan gak ada bagian tajam kena kuping gue, serta ear gate-nya juga mencantol dengan baik di kuping gue. Mungkin sedikit yang kurang enak lebih ke kabelnya yang agak kaku begini. Tapi selain itu, gue bisa pakai IM ini selama berjam-jam tanpa komplain. Nah, mengenai tuning nih, gue harus puji karena dia frekuensi responsnya sangat-sangat rapih. Kelihatan dia bagaimana ada elevasi sedikit di bass. Gue bisa kategorikan sebagai neutral with bass boost atau simply balance. Karena dia sedikit elevasi bassnya tuh ada, tapi nggak sampai tebel-tebel aneh gimana. Ya simply adaan, cukup dalam. Dan juga gebukannya oke, dia recovery-nya cepet. Jadi gue dengerin lagu apa aja, fun-nya masih dapat. Lalu nggak pernah keteteran. Ya mungkin kalau kalian bass head akut aja mungkin ngerasa bassnya kurang. Tapi buat gue pribadi, buat segala macam genre di bass ini oke banget. Lalu kemudian untuk bagian mid-range to treble-nya juga sangat-sangat rapih. Lihat bagaimana dia masih punya elevasi di area ear gain sekitar 3 kHz. Tapi selain itu very well balanced dan treble-nya juga nyampe ujung tanpa ada pick-pick yang aneh. Jadi gue dengerin vokal cewek ataupun vokal cowok, semuanya nggak ada yang terlalu maju, nggak ada yang terlalu mundur, nggak ada yang sampai shouting, nggak ada yang nyakitin kuping gue, nggak ada sibilance. Semuanya berasa rapih. Dengerin instrumen juga, mau gitar, mau violin, sampai nada-nada tinggi dengan bagus tanpa ada yang nyakitin sama sekali. Mungkin sedikit nitpicking aja, kalau misalnya kalian genre spesifik, contoh lah lagu Il Divo atau lagunya Michael Bublé ataupun Josh Groban, itu kan cowok-cowok yang punya suara berat. Nah, di sini suara beratnya itu agak sedikit kurang tersampaikan, masih sedikit agak tipis. Jadi masih favoring female vocal secara note weight, secara tonal balance, secara frekuensi sebenarnya balance-balance aja. Cuman sensasi berat nadanya itu untuk genre spesifik seperti ya tadi cowok-cowok yang berat, ini sedikit kurang berbobot. Tapi itu hanya nitpicking. Jadi kayak gue berusaha ngeritik, padahal udah bagus banget gitu. Lalu kemudian sedikit lagi yang kritik gue lebih ke karena dia sangat-sangat aman, balance across the board. Tapi gue ngerasa untuk beberapa lagu seperti lagu rock ataupun lagu-lagu yang butuh gigit gitu ya, kayak butuh kegarangan, gue ngerasa ini dynamicsnya juga agak terjaga. Jadi dia nggak sampai ekspresif banget. Jadi untuk beberapa lagu yang garang banget, mungkin di sini agak berasa
terlalu rapih dan mungkin bisa kurang garang buat beberapa orang. Tapi ya itu nitpicking banget karena secara tuning sebenarnya ini sangat-sangat rapih. Nah, untuk skala teknikal, gue menempatkan VIA Audio Hype 4 ini ada di antara SIMGOD Super MX 4 dan juga Estrella. Dia bisa gue bilang sebenarnya di bawah Estrella dikit. Jadi lu berasa ini adalah IM yang punya multi driver yang bagus. Bass dalamnya, depth-nya itu berasa, imagingnya, arah suara datang dari mana berasa, separasinya nggak pernah numpuk berasa. Cuman gara-gara ada IM yang wow banget kayak Estrella, di sini definisi nadanya jadi sedikit agak tumpul rasanya dibandingkan dengan Estrella, karena Estrella kan benchmark gua gitu. Di Estrella terasa lebih tajam secara definisi nada, secara imaging juga lebih dapat pinpoint. Di sini berasa lebih kalem dan lebih nyantai, tapi sekaligus definisinya sedikit ngeblur. Tapi selain itu sebenarnya untuk di budget segini ya simply udah good. Karena lu dapetin semua yang oke. All rounded banget presentasi suaranya. Oke, melawan budget sekitar 4-6 jutaan yang cukup hype sekarang dibandingkan sama SIMGOD EM10 yang juga sekitar 6 jutaan. SIMGOD EM10 berasa lebih V-shape, lebih harmon, lebih fatigue mungkin karena bassnya lebih maju lagi sama lebih kerasa gebuk dalamnya dan juga vokal lebih maju. Di sini lebih berasa kalem dan nyantai sedangkan di SIMGOD EM10 itu berasa kayak dimajuin semuanya gitu ya. Jadi to the point, jadi kayaknya kalau misalnya lu pengen nyantai lu lebih bisa dapet di sini, sedangkan kalau lu pengen lebih rame bisa ke SIMGOD EM10. Nah, dibandingkan dengan Estrella, juga Estrella berasa lebih rame di area bassnya lebih gebuk, lebih besar, lebih nampol, dan area treble juga lebih gemericik, soundstage-nya juga lebih lebar, jadi simplinya lebih wow. Tapi beberapa kali gue ngomong kritik untuk Estrella adalah betapa dia semuanya tuh kayak dimajuin sampai rasanya fatigue. Kadang bassnya kerasa kegedean, kadang treble-nya berasa terlalu maju. Di sini nggak pernah gitu. Di sini semuanya lebih properly tune, tuningannya lebih dewasa buat gue, lebih kalem, lebih bisa dinikmati untuk waktu lama, dan juga lebih simply lebih balance secara overall frekuensi. Dibandingkan dengan Dita Project M, mungkin ini agak aneh. Dita Project M itu kan suaranya bisa gue kategorikan netral with treble boost. Dita Project M terasa lebih nyantai sebenarnya di area mid to bass, tapi di area treble-nya berasa lebih energik, jadinya bikin di beberapa lagu di Dita Project M bisa lebih picky, sedangkan jadi kayak milih-milih banget gitu rekamannya Dita Project M. Kalau misalnya dapat rekaman kasar, dia pick treble-nya bisa berasa, sedangkan di VIA Audio Hype 4 ini kayaknya gue nggak pernah ngerasa ada sekali sibilance ataupun sekali ada shoutiness, jadi kayak semua lagu tuh berasa aman di sini, tapi sensasi energi vokalnya masih berasa, treble extension-nya masih berasa, tapi tuningannya itu sangat-sangat rapi dan safe. Jadi pada akhirnya kalau misalnya budget kali 5-6 jutaan dan gua rasa nggak terlalu nyari yang wow banget gimana, nggak terlalu pengen yang cari V banget, nggak terlalu pengen yang cari netral banget, nggak terlalu pengen yang kering. Kalian pengen sesuatu yang safe, kalian pengen sesuatu yang nyaman, bassnya masih ada, vokalnya balance, treble-nya extended tapi smooth. Kayaknya ini justru salah satu pilihan teraman yang gue bisa rekomendasikan ke lu. Jadi ini bukan yang paling wow, tapi dengerin lama, ini nyaman banget, fun-nya masih dapat, detailnya masih dapat, separasi dan resolusinya juga masih dapat. Simplinya ini gampang banget direkomendasikan kalau nggak cari yang aneh-aneh, nggak neko-neko, dan banyak pilihan warna juga. Jadi gitu aja, thank you for watching, dan kalau kalian pengen beli sendiri, gue kasih link pembelian di deskripsi bawah. See you next time, bye-bye.